Selamat datang di video ini. Hari ini kalian akan belajar bersama saya, Kak Zila. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas materi pengembangan instrumen tes. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Instrumen tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau karakteristik tertentu dari individu melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang dirancang secara sistematis dan menguji instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, atau karakteristik tertentu dari peserta didik yang dites. Sebelum kita mengembangkan instrumen tes ini, terlebih dahulu kita harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Tahapan yang kedua adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah panduan yang berisi topik-topik atau materi yang akan diukur dalam tes. Namun, sebelum lebih dalam menyusun kisi-kisi, kita harus memahami bahwa penilaian terdiri dari dua jenis, yaitu formatif dan juga sumatif. Ialah jenis penilaian yang dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengukur kemajuan siswa dalam memahami materi pelajaran. Tes formatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tugas harian, kuis singkat, diskusi, atau ulangan kecil. Yang selanjutnya adalah jenis penilaian tes sumatif, yaitu jenis penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran atau juga semester. Tujuan dari penilaian ini ialah untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran secara keseluruhan. Tes sumatif dapat berupa ujian tertulis atau juga proyek besar, di mana tes sumatif ini dilakukan pada akhir periode pembelajaran atau juga semester. Langkah selanjutnya ialah menyusun kisi-kisi. Adapun cara untuk menyusun kisi-kisi ialah yang pertama, tentukan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan dipilih materi yang esensial. Yang kedua, pilih materi yang esensial. Dan yang terakhir, usahakan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar. Langkah yang ketiga adalah menyusun butir soal dan kunci jawaban. Butir soal yang dibuat ialah harus valid, artinya butir soal tersebut mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah contoh dari penyusunan kisi-kisi, di mana pada hal ini ditentukan mata pelajarannya, juga kompetensi dasar, indikator, ranah, bentuk soal, bobot soal, dan juga nomor soal. Bisa kita lihat bersama. Pada bagian tabel pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian di kompetensi dasar, ialah menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikatornya, disajikan wacana siswa dapat menjelaskan proses daur air dapat menghasilkan air yang bersih. Ranahnya termasuk dalam C2, bentuk soal, uraian,
dan bobot soal ialah 3. Terdapat pada nomor soal nomor 1. Berdasarkan kisi-kisi yang telah kita susun sebelumnya, selanjutnya yang bisa kita lakukan ialah menyusun butir soalnya, di mana sudah dijelaskan pada poin nomor 1, soal nomor 1, yakni dijelaskan terkait teks bacaan siklus daur air. Nah, dari sini soal yang bisa kita sampaikan dari kisi-kisi tersebut ialah bagaimana proses daur air dapat menghasilkan air yang bersih. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 2, sebutkan 2 dampak positif dari siklus air yang ketahui. Dan seperti itu seterusnya. Setelah kisi-kisi berhasil kita susun dan butir soal berhasil kita, langkah keempat adalah uji coba dan analisis hasil uji coba. Setelah berhasil menyusun butiran soal dan kunci jawaban, langkah selanjutnya adalah menguji instrumen tes tersebut kepada para siswa untuk melihat respon dan kualitas tes secara keseluruhan. Setelah instrumen tes berhasil diuji coba, maka dari hasil uji coba tersebut dianalisis untuk mengevaluasi validitas, reliabilitas, dan kesulitan tes. Langkah kelima adalah revisi dan merakit kembali. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan revisi terakhir sebelum instrumen tes akhirnya dirakit kembali untuk digunakan dalam evaluasi. Pembahasan kedua adalah analisis butir soal. Butir soal adalah pertanyaan atau tugas yang diberikan kepada peserta tes atau peserta didik. Tujuan dari analisis butir soal adalah untuk menentukan soal-soal yang baik dan soal-soal yang cacat atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Validitas. Validitas butir soal adalah sejauh mana butir soal dapat mengukur apa yang seharusnya diukur oleh instrumen penilaian. Tujuan dari analisis validitas butir soal adalah untuk mengevaluasi apakah butir soal yang digunakan dalam instrumen penilaian tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. B. Reliabilitas. Reliabilitas butir soal adalah sejauh mana butir soal dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat diandalkan pada setiap pengukuran yang dilakukan. Tujuan dari analisis reliabilitas butir soal adalah untuk mengevaluasi apakah butir soal yang digunakan dalam instrumen penilaian tersebut memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada setiap pengukuran yang dilakukan. Yang selanjutnya ialah tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal biasanya dilambangkan dengan P atau proportion. Makin besar nilai proportion, berarti makin besar peserta yang menjawab benar. Hal itu berarti semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan. Nah, berarti butir soal tersebut semakin mudah. Nah, di sini sudah dipaparkan terkait rumus mencari atau menghitung dari tingkat kesukaran, di mana proportion sama dengan NP per N. Dengan keterangan P atau proportion atau angka indeks kesukaran butir soal. NP ialah banyaknya peserta tes yang dapat menjawab betul butir soal. Dan N ialah jumlah peserta tes. Nah, di sana juga dijelaskan terkait kriteria tingkat kesukaran menurut Robert L. Tomrick dan Elizabeth Hagen sebagai berikut, yakni ketika kurang dari 0,30 sama dengan terlalu sukar atau dikatakan terlalu sukar, terlalu sulit. Kemudian di antara 0,30 dan 0,70 dikatakan sebagai cukup atau sedang. Dan lebih dari 0,70 dikatakan sebagai terlalu mudah. Nah, bisa kita saksikan bersama terkait contoh dari analisis kesukaran butir soal pada tabel di bawah ini ya.
di mana dalam hal ini dijelaskan nama siswa, kemudian terdapat juga nomor butir soal. Nah, dalam hal ini terdapat 5 jenis soal atau 5 soal, nomor 1, 2, 3, dan 4, 5. Kemudian tabel selanjutnya ialah total skor. Pada nomor butir soal tes, angka 1 itu menunjukkan nilai yang benar, siswa menjawab benar, dan angka 0 diartikan sebagai siswa menjawab salah. Nah, dari tabel yang telah disajikan di atas, maka diperoleh tingkat kesukaran butir soal sebagai berikut. Nah, pertama bisa kita lihat pada butir soal nomor 1. Cara mencarinya, P sama dengan NP per N, sama dengan 3 per 5 atau 3 dibagi 5, yakni 0,6. Jadi, tingkat kesukaran soal nomor 1 adalah 0,6, cukup sedang ya. Bisa dilanjutkan dengan nomor 2 seperti yang dijelaskan dalam layar. Selanjutnya kita akan membahas terkait daya pembeda. Ialah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Salah satu tujuan dari analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara peserta pelatihan yang berkemampuan tinggi dengan peserta pelatihan yang berkemampuan rendah. Nah, bisa kita saksikan bersama terkait beberapa rumus dari daya pembeda. Pada bagian kiri ialah daya pembeda butir soal. Nah, rumusnya ialah D per NBA dibagi atau per NA dikurangi NBB per NB dengan keterangan sebagai berikut, yakni NBA ialah jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok atas, sedangkan NBB ialah jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok bawah. Nah, selanjutnya juga ada NA ialah jumlah subjek kelompok atas dan NP ialah jumlah subjek kelompok bawah. Nah, kita bisa beralih pada bagian sebelah kanan ialah daya pembeda perangkat tes butir soal. Rumusnya ialah DP atau sama dengan sigma dalam kurung PA dikurangi PB tutup kurung per N. Keterangannya ialah sebagai berikut. DP ialah daya beda perangkat tes, sedangkan N ialah jumlah butir tes. PA adalah butir tes kelompok atas. PB ialah butir tes kelompok bawah. Berikut adalah beberapa klasifikasi daya pembeda. Yang pertama, 0,0 sampai dengan 0,9 dikatakan sebagai kurang baik, sedangkan 0,20 sampai dengan 0,39 dikatakan cukup baik, dan 0,40 sampai dengan 0,70 dikatakan baik, dan 0,71 sampai dengan 1 dikatakan sangat baik. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari tabel daya pembeda. Nah, terdapat apa saja sih unsurnya? Yang pertama adalah nama siswanya, kemudian nomor butir soal. Di sini terdapat 10 soal ya. Dan yang terakhir ialah total skor. Contohnya pada Budi. Pada tabel pertama, Budi benar pada soal nomor 1, nomor 2, dan salah pada nomor 3, 4. Kemudian nomor 5, 6, 7 dia benar, 8, 9 dia salah, dan 10 dia benar. Maka total skor yang diperoleh oleh Budi ialah 7. Jadi angka 1 sama 0 pada bagian nomor butir soal yang bagian bawah itu 1 sebagai tanda bahwa dia benar dan 0 sebagai tanda dia salah menjawab. Setelah berhasil
memberikan daya pembeda atau melihat tabel benar dan salahnya, maka harusnya dibagi bagian dua, kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu ialah ketika mereka mendapatkan nilai yang banyak atau nilai tertinggi, sedangkan kelompok bawah ialah dengan siswa yang mendapatkan nilai terendah. Nah, di sini terdapat kelompok atas di bagian kiri dan kelompok bawah di bagian kanan. Bisa kita saksikan bersama pada kelompok kiri terlebih dahulu yang mendapatkan nilai tertinggi atau terdapat pada kelompok atas. Ada Anton, Cantika, Putri, David, dan Ahmad. Nah, pada butir soalnya atau total skornya juga mereka mendapatkan nilai tertinggi yakni dengan nilai 9 dan juga 8. Kemudian pada bagian kiri bisa kita lihat bersama terdapat Valen, Adit, Budi, Era, dan Dewani. Nah, total skor mereka yakni 7, 6, dan 5. Wah. Selanjutnya kita akan menghitung. Contoh menghitung daya pembeda dari data yang telah kita sajikan sebelumnya. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita harus tulis terlebih dahulu. Mengetahuinya diketahui NBA sama dengan 4, NBB sama dengan 2, NA sama dengan 5, dan NB sama dengan 5. Setelah diketahui, masukkan datanya ke dalam rumus, yakni D sama dengan NBA per NA dikurangi NBB per NB, sama dengan 4/5 dikurangi 2/5, sama dengan 0,4. Nah, selanjutnya ialah contoh daya beda perangkat tes. Yang pertama kita mencari N-nya terlebih dahulu, nilai N. Bagaimana caranya? Yakni dengan cara sigma dalam kurung PA kurangi PB sama dengan 0,8 dan 0,4. PA ini mendapatkan nilai dari mana, Kak? PA ini dari nilai sebelumnya, pada tabelnya sudah dijelaskan nilai PA-nya ya. Kemudian ditambah 1 dikurangi 1 tutup kurung, ditambah buka kurung 0,6 dikurangi 0,2 tutup kurung, ditambah 0,8 diulangi lagi seterusnya seperti itu ya, hingga mendapatkan hasil N sama dengan 10. Kemudian jika sudah kita masukkan data ke dalam rumusnya, yakni sama dengan DP yakni sama dengan sigma tutup buka kurung PA dikurangi PB tutup kurung per N. 2,2 per 10 DP sama dengan 0,22. Berdasarkan kriteria daya beda tes tersebut, daya beda perangkat tes di atas dengan DP 0,22 termasuk ke dalam kriteria cukup baik. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai distraktor atau pengecoh. Distraktor adalah alternatif jawaban yang salah pada suatu butir soal pilihan ganda. Tujuan dari analisis distraktor adalah untuk mengevaluasi apakah distraktor pada suatu butir soal pilihan ganda memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pengecoh yang baik adalah apabila pengecoh tersebut dipilih oleh paling sedikit 5% dari peserta tes. Berikut adalah beberapa tabel dari contoh distraktor, di mana dalam hal ini terdapat 14 siswa untuk menjawab atau diberikan soal instrumen tes. Nah, dari instrumen ini terdapat 5 soal. Nah, dari beberapa pengecoh yang disediakan, ada setiap soal ini memiliki 4 pilihan jawaban, A, B, C, dan D. Seperti itu ya. Nah, pada bagian ini dijelaskan terkait beberapa jumlah orang yang menjawab pada setiap opsi dari 5 item. Misalnya, pada tabel pertama, poin A, item 1 terdapat 2 orang yang menjawab. Item 2 menjawab 2 orang.
Item 3, ada 4 orang yang menjawab A. Item 4, 3 orang yang menjawab. Item 5, 3 orang yang menjawab. Nah, dari hasil analisis tadi dilanjutkan pada bagian ini, yakni bagian perhitungannya ya teman-teman. Misalnya pada opsi A, item 1, 2 dibagi 14 sama dengan 0,14. Di item 2, 2 dibagi 14 hasilnya sama juga 0,14. Dan item 3, 4 dibagi 14 sama dengan 0,29. Dan pada item 4, 3 dibagi 14 sama dengan 0,21. Item 5, 3 bagi 14 sama dengan 0,21. Perhatikan bagian bawah. Bagian keterangan ya teman-teman, yakni ketika distraktor kurang dari 0,10 maka dianggap sebagai tidak efektif. Sedangkan distraktor lebih dari 0,10 dianggap sebagai efektif. Materi terakhir yakni pengolahan hasil belajar. Pengolahan hasil belajar adalah proses pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, pengolahan hasil belajar ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik serta instrumen penilaian, seperti tes, observasi, dan portofolio. Dalam pengolahan hasil belajar, terdapat 3 aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada ranah kognitif. Ialah aspek pengolahan hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami, mengingat, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Nah, contoh dari ranah kognitif sendiri adalah tes pilihan ganda, tes uraian, serta tugas proyek. Cara menghitung hasil belajar pada ranah kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan rumus indeks kesulitan dan indeks daya pembeda. Ranah kognitif ini, cara menghitungnya yakni yang pertama kita menggunakan rumus indeks kesulitan, sama dengan jumlah peserta yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh peserta. Sedangkan ketika menggunakan rumus indeks daya pembeda, yakni jumlah peserta yang benar pada kelompok atas dikurangi jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok bawah dibagi jumlah seluruh peserta. Contohnya, jika pada tes pilihan ganda terdapat 50 peserta dan 40 peserta menjawab benar, maka indeks kesulitan dapat dihitung sebagai berikut. Indeks kesulitan sama dengan jumlah peserta yang menjawab benar dibagi jumlah keseluruhan peserta, sama dengan 40 dibagi 50, yakni 0,8. Aspek yang kedua dalam pengolahan hasil belajar adalah ranah afektif, yaitu aspek pengolahan hasil belajar yang berkaitan dengan perubahan sikap, nilai, dan emosi siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Contoh dari ranah afektif adalah skala penilaian sikap, jurnal refleksi, dan wawancara. Sedangkan cara menghitung hasil belajar pada ranah afektif dapat dilakukan menggunakan skala penilaian atau rubrik penilaian. Contoh penilaian pada ranah afektif yakni misalnya, jika pada skala penilaian sikap terdapat 30 item yang dinilai dengan skala 1 sampai 5, maka total skor maksimal yang dapat dicapai adalah 150 dalam kurung 30 dikali 5. Jika seorang siswa mendapatkan skor 120, maka persentase pencapaian siswa pada ranah afektif dapat dihitung sebagai berikut. Persentase pencapaian sama dengan buka kurung jumlah skor siswa dibagi dengan total skor maksimal, tutup kurung dikali 100%. Maka hasilnya buka kurung 120 dibagi 150 tutup kurung dikali 5 dikali 100% sama dengan 80%. Aspek penilaian yang terakhir pada pengolahan hasil belajar adalah
ranah psikomotorik, yakni pengolahan hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam melakukan gerakan fisik atau tindakan praktis dalam konteks pembelajaran. Contoh dari ranah psikomotorik adalah tes praktikum, simulasi, dan observasi langsung. Sedangkan cara menghitung hasil belajar pada ranah psikomotorik ini dapat dilakukan dengan menggunakan skala penilaian atau rubrik penilaian yang spesifik untuk setiap tindakan atau gerakan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, contoh penilaian pada ranah psikomotorik, misalnya, jika pada tes praktikum terdapat 10 tindakan yang harus dilakukan oleh siswa, dan setiap tindakan dinilai dengan skala 1 sampai 5, maka total skor maksimal yang dapat dicapai ada 50. Mengapa? Karena 10 dikali 5. Jika seorang siswa mendapatkan skor 40, maka persentase pencapaian siswa pada ranah psikomotorik ini dapat dihitung seperti berikut, yakni persentase pencapaian sama dengan buka kurung jumlah skor siswa dibagi dengan total skor maksimal tutup kurung dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah buka kurung 40 dibagi 50 tutup kurung dikali 100%. Maka hasilnya adalah 80%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.